Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Setia Cendekia Bojonegoro. Saya Marlina Nursa Putri dengan NIM 6324010201118 dan juga teman saya. Saya Anggita Dia Pramesti dengan NIM 6324010202028 dan juga teman saya. Saya Jumiati Dianestari dengan NIM 6324010200105 dan teman saya. Saya Novelia Arsandrianti dengan NIM 6324010200158 dan teman saya. Saya Feralis Malifatur Anas dengan NIM 6324010202118. Di sini kami akan mempresentasikan tentang isu-isu etika dalam praktik anti rasuah atau korupsi. Next. Nah, pada slide pertama, di sini saya akan menerangkan tentang peristiwa-peristiwa besar sepanjang tahun 2013. Pada tanggal 2 Oktober 2013, KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi DRM Akli Muhtar SH yang menerima suap atas kasus peradilan yang dipimpin dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari Partai Golkar, Khairunisa, bersama petugas pengusaha Tubagus Khairi Wardana, yaitu yang merupakan adik kandung dari Gubernur Banten. Pada tanggal 13 Agustus 2013, KPK menangkap tangan Kepala SLK Migas, yaitu Prof. Dr. Rudi Rubladini atas suap yang terkait dengan pengelolaan hulu minyak dan gas bersama dengan pengusaha minyak dari perusahaan multinasional yaitu PT Canal Oil dan Platih Gulf. Pada tanggal 29 Januari 2013, Presiden PKS ditangkap oleh KPK terkait kasus impor daging sapi dan kemudian disertai dengan berbagai cerita asmara di balik kehidupan para tokohnya. Next. Selanjutnya ada peristiwa kecurangan di kelas menengah. Yang pertama itu terungkapnya tindak pidana penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif di Bank Syariah Mandiri BSM Cabang Bogor senilai 102 miliar pada tanggal 23 Oktober 2013. Yang kedua, pada tanggal 21 Oktober 2013, para pegawai Ditjen Pajak berekening gendut seperti Gayus Hatambunan, Daya Widya Mitra, dan lain-lain, Bareskim Mabes Polri menangkap Deno Tavi Periana dan Toto Hendriatno dalam kasus suap restitusi pajak PT Surabaya Agung Industri and Paper yang kasusnya terungkap sejak tahun 2011 senilai 21 miliar. Yang ketiga itu ada pelaksanaan ujian nasional atau UN yang hampir setiap tahunnya selalu diikuti dengan kasus kecurangan, baik menyangkut pembiayaannya maupun ujiannya itu sendiri. Selanjutnya, pada masyarakat kelas bawah, tindak kecurangan yang dilakukan bukan lagi sekedar untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidup. Namun beberapa media memberitakan bahwa sekelompok pengemis dan anak jalanan di Bandung lebih memilih terus menjadi pengemis daripada bekerja sebagai pekerja sektor informal yang lebih mulia, seperti halnya penyapu jalanan. Peristiwa tersebut menunjukkan realitas bangsa yang telah sampai pada di titik moral terendahnya yang bertolak belakang dengan idealisme bangsa yang sangat mulia sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Agung Pancasila. Bangsa ini memposisikan Pancasila sebagai simbol kebangsaan belaka yang penyerapan nilai-nilai luhurnya bagi kehidupan sehari-hari hanya bersifat simbolik, di mana Pancasila bukan lagi sebagai ideologi kehidupan maupun pandangan hidup bangsa dalam menjalani kesehariannya. Yang selanjutnya yaitu mengapa kecurangan atau fraud terjadi. Yang pertama yaitu semangat untuk memenuhi keinginan atau bukan hanya kebutuhan yang seolah tiada batas menjadikan seseorang melakukan tindakan apapun.
Yang kedua yaitu dalam lingkungan keluarga yang tidak pernah puas dengan yang dicapai dan dimiliki, maka seseorang akan selalu terobsesi untuk memiliki segalanya. Lingkungan seperti ini kemudian dapat menekankan atau mendorong psikologis seseorang untuk melakukan tindakan curang yang mungkin dapat dia lakukan. Yang ketiga yaitu kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin terbuka ketika kesempatan itu karena sistem yang berkembang dalam suatu organisasi terlalu lemah mengontrol perilaku buruk pada pihak yang terlibat dalam aktivasi organisasi tersebut. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap kecurangan atau fraud. Yang pertama yaitu ketuhanan sebagai pondasi spiritual Anda. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Yang pertama yaitu ketuhanan sebagai pondasi spiritual. Nilai-nilai kebutuhan yang menjadi landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia sejak masa lampau. Semangat keberagaman memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai orang-orang Indonesia, nilai-nilai ketuhanan ini harus diimplementasikan melalui P4 yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ketuhanan ini harus mewujudkan melalui yang pertama menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat ketuhanan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk mengangkat harkat manusia Indonesia yang disifati adil dan beradab. Adil terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan alam. Sifat adil yang demikian akan mengantarkan kita menjadi manusia yang beradab. Nilai kemanusiaan dilandasi ketuhanan yang mengedepankan pemenuhan hak-hak individu, masyarakat, dan negara. Nilai kemanusiaan juga menuntut kewajiban bagi individu, masyarakat, dan negara. Trilogi kehidupan manusia berkaitan dengan tiga hal, yaitu antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Perlawanan terhadap berbagai tindak kecurangan dapat dilakukan manusia dengan butir-butir 4P, P4, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Next. Selanjutnya, yaitu ada Persatuan Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka Pancasila harus berakar kuat pada visi kebangsaan yang kokoh. Oleh karena kemajemukan masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang kokoh ini berupa komitmen untuk membangun kebersamaan menuju tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan yang dilakukan dalam wadah persatuan Indonesia. Jika bangsa Indonesia mengalami wabah kecurangan, maka cita-cita yang harus diusung bersama yaitu memerangi kecurangan tersebut. Bagaimanapun, berbagai tindak kecurangan telah mengancam persatuan bangsa. Jika berbagai tindak kecurangan terjadi tanpa solusi yang jelas dan tegas, potensi diintegrasi bangsa akan terus berlanjut. Mengapa demikian? Karena berakibat berbagai kecurangan tersebut sebagai contohnya yaitu pemerataan pembangunan tidak dapat dijalankan, sehingga tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga ketimpangan kesejahteraan material dan imaterial akan terjadi di berbagai wilayah tanah air. Nah, sangat baik jika kita mendalami kembali butir-butir P4 secara jelas menyebutkan bahwa manusia Indonesia itu harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Lalu mengembangkan rasa cinta tanah air dan juga bangsa. Next. Baik, selanjutnya yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dalam Pancasila telah mengajarkan bahwa rakyat merupakan institusi tertinggi di negeri ini. Ini berarti bahwa orientasi kebijakan maupun keputusan harus demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri maupun kelompok. Pemihakan pada kepentingan rakyat dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah. Ini mengandung pengertian bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun melalui gaya pandang yang jauh ke depan, tidak hanya mempertimbangkan dampaknya di dunia saja, namun juga sampai di akhirat. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Nah, pada titik ini, pemaknaan kepemimpinan dalam kerangka kedaulatan rakyat dapat diamalkan pada fungsi manusia Indonesia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan harus terus menjaga kemaslahatan. Memperhatikan hal tersebut, maka sangat relevan untuk kembali menjadikan beberapa butir P4 sebagai referensi dalam pengimplementasian sila keempat untuk pencegahan tindak kecurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, serta keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Next. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi kebijakan atau pengambilan keputusan pada kepentingan rakyat yang dipandu oleh hikmah kebijakan akan berimplikasi pada perwujudan keadilan sosial. Visi keadilan sosial diwujudkan dalam penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita bangsa yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Kapitalisme yang didukung oleh liberalisme mendorong orientasi hidup manusia pada materialitas yang mengutamakan pengumpulan kekayaan dan memicu keserakahan. Sistem ini cenderung melemahkan perlindungan sosial kolektif dan meminggirkan individu atau institusi yang kurang berdaya. Nah, sebagai solusinya, kita perlu menghidupkan kembali semangat leluhur para pendahulu bangsa yang berjuang demi kesejahteraan bersama melalui pemahaman butir-butir P4. Manusia Indonesia diharapkan mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu dalam pengembangan tatanan nilai kehidupan Pancasila, diharuskan adanya unsur keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia. Pancasila memuat konsep-konsep dasar yang menunjukkan adanya perangkat keyakinan untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, yaitu kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal. Selain itu, adalah komitmen moral pada pemimpin atau penyelenggara negara untuk konsisten menjadikan Pancasila sebagai cara pandangnya dalam memangku amanah pengelolaan bangsa dan negara. Pendidikan adalah media penyebar ideologi yang paling efektif untuk generasi mendatang. Kurikulum harus adaptif terhadap penyebaran cara pandang Pancasila. Ini sehingga efektif membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Bukan dengan cara doktriner Pancasila ditanamkan, namun dengan pola yang lebih mengedepankan asah kritis peserta didik sehingga memahami Pancasila dengan segala potensi kecerdasannya, menyerap nilai-nilainya dengan ketulusan, mengimplementasikannya. Demikianlah paparan mengenai isu-isu etika dalam praktik anti rasuah atau korupsi. Kita telah melihat betapa pentingnya integritas dalam setiap langkah pemberantasan korupsi. Dengan integritas, kita dapat membangun bangsa yang bersih dan bermartabat.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis pada kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.